Halo semuanya, welcome back to this channel ya. So, di video kali ini kita akan belajar sesuatu yang eh apa ya, yang mungkin jarang orang perhatikan juga ya. Tapi ini cukup terkenal di kalangan programmer atau software engineer karena banyak meme-nya teman-teman ya. Jadi regex ini atau regular expression itu banyak yang bilang bahwa just write once ya, never read again gitu. Jadi cuman kita nulis aja gitu, tapi nggak perlu dibaca lagi gitu ya. Nah, ini apa sih ya? Jadi kita lihat contohnya dulu ya, kayak yang di bawah ini. Ini adalah part of regex teman-teman ya. Ya, mungkin kalian bingung, ini apa maksudnya gitu ya? Ini kan kayak kata karakter-karakter aneh gitu. Nah, that's why orang-orang juga kadang kesulitan untuk memahami ini ya. Makanya mungkin orang-orang cuma sekali tulis, ngetes, selesai, terus habis itu udah nggak pernah dibaca lagi gitu ya. Nah, sekarang definisinya nih ya, yaitu adalah sequence ya atau urutan dari karakter yang membentuk suatu search pattern. Nah, jadi ini adalah search pattern teman-teman. Kita mau nge-search uh, pattern tertentu ya di sebuah teks yang banyak biasanya gitu sih. Biasanya misalkan kita ada korpus ya, kayak ada banyak sekali dokumen-dokumen. Terus kita mau mengekstrak beberapa yang penting gitu. Mengekstrak beberapa string yang kita pengen ada patternnya gitu ya. Nah, biasanya gunakan untuk string matching ya. Untuk string matching, manipulation, dan lain sebagainya. Jadi di balik itu ada algoritmanya sendiri lah ya untuk regular expression. Kita nggak perlu pusing-pusingin memikirkan gimana di belakang layar gitu. Nah, regex itu bisa diemploy ke beberapa variety of task seperti mencari beberapa specific pattern dengan di dalam teks, nge-replace substring ya. Namanya mencari juga ada replace biasanya ya, atau memvalidasi input data. Ya, contohnya adalah seperti ini ya. Misalkan kita ada suatu teks, ini nggak baca teks yang panjang banget ya, dan di dalam di sini ada email ya, ada beberapa email. Nah, kita mau nih mencari semua email yang ada di dalam teks ini ya. Terus kita mau print. Nah, ini adalah regexnya. Jadi ini regex untuk mencari email teman-teman ya. Kita coba lihat dulu di sini ya. Nanti gua juga akan upload di GitHub ya teman-teman. Jadi di sini tadi ada regex email ya. Kita pakai Python aja karena lebih gampang ya, lebih enak dilihat. Jadi ini adalah library ya, yang bisa kita import dari Python. Array adalah regular expression. Terus teksnya adalah teksnya. Terus find all ini adalah search patternnya ya di sini. Kemudian ini adalah teksnya ya, parameter kedua. Terus print itu print semuanya nih ya. Jadi find all itu dia mencari semuanya, semua pattern yang ada di dalam sini ya. Berarti kalau kita jalankan ya si Python-nya regexemail.py. Nah, dia akan mereturn yang email-email doang nih teman-teman ya. Gimana kalau misalkan kita mau ganti? Misalkan um, apa ya? Misalkan 62swe@gmail.com. Terus misalkan apa lagi ya? Nah, ini saya random lah ya. Terus kita mau asdf gmail.com. Terus ada lagi misalkan kita salahin asdf at apa lagi ya? Udah lah ya mungkin. Terus koma misalkan bla 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 at yahoo.com ya. So kita coba jalankan. Nah, di sini dia bisa mendapatkan email-emailnya gitu ya yang ada di dalam situ tadi ya. Nah, yang tadi ASDF teman-teman. Nah, ini kebetulan mungkin request-nya salah ya. Jadi dia itu harusnya ini kan bukan email tadi ya, karena kan asdf@gmail.com. Jadi asdf at awalnya dia nggak baca ya. Kemudian bla 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 at yahoo.com. Jadi enak teman-teman ya kalau kita misalkan mau mencari sebuah text pattern, contohnya seperti email ini ya, itu enak gitu. Kita cuma tinggal satu line selesai. Tapi ya kelemahannya adalah sulit dibaca dan sulit dipahami juga ya. Even gue kadang sering pakai tapi suka lupa-lupa kayak ini tuh artinya apa sih gitu ya. Nah, kita balikan lagi dan satu hal lagi yaitu validating input data ya. Misalkan kita mau apa ya, mau mengupload
mau kasih sebuah email gitu ya, misalkan ada program yang bisa memvalidasi apakah ini email valid atau enggak nih ya dari regex ini. Jadi regexnya ditaruh terus dibandingin sama teksnya. Apakah ada yang ketemu? Kalau ada yang ketemu ya berarti benar gitu ya. Kalau nggak ketemu berarti salah. Ya intinya gitu, validating input data. Oke, so kita akan mulai dari yang pertama dulu nih ya. Ada namanya literal character. Oh ya, by the way, untuk kita mempelajari ini, kita enaknya pakai regex yang ada di sini ya. Regex 101 atau regex.com boleh. Lebih enak sini sih ya, regex.com. Nah, jadi ini adalah teks banyaknya dan ini adalah ekspresinya ya, atau patternnya kita mau apa. So, di sini misalkan ada the train on the lane ya. Kita coba di sini ya. Ini ada teksnya ya. The train on the lane carried grain from Spain gitu ya. Oke. Nah, literal character. Jadi sama nih. Ini kayak ini very basic ya dari regex adalah literal character. Jadi the ya, the itu matching dengan yang ada di sini. Oke. Terus kok T doang ya berapa ya? Ada satu, ada dua gitu. Terus kok THE, nah cuma yang depan doang kalau T-nya besar ya. Jadi seperti itu untuk yang very basic ya. Jadi ini mencari patternnya apa dan di sini adalah teksnya gitu ya. Kemudian ada lagi namanya karakter set. Nah karakter set itu artinya itu diawali dengan kotak ya. Kurung kotak dan tutup kotak. Ini kita ada banyak sekali karakter set di sini. Ya, misalkan kita mau T besar sama T kecil. Nah, ini berarti dia matching antara ini atau ya. Jadi antara T besar atau T kecil pokoknya sebelum HE gitu. Ya, ini apapun sebelum HE deh gitu ya. Oke. Kalau T doang ya udah berarti dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kalau T besar gini. Ya, misalkan GHE. Nah, dia nggak mau matching teman-teman GHE karena ini G. Ini T besar sama T kecil. Jadi kita harus tambahin G di sini. Ya, nah baru ke matching ya. Kemudian contoh lagi misalkan train ya. Train. Nah, di sini misalkan kita mau matching yang green juga, di sini kita bisa tambahin K ya. So di sini tuh kayak namanya karakter set. Jadi karakter apa aja yang mau di matching gitu. Nah, terus ada shorthandnya nih teman-teman ya. Ada yang misalkan mau semua alfabet gitu ya. Kan biasanya gini nih, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nah, ini semua karakter yang sebelum rain. Ya, tapi ini kan kurang apa ya? Kurang enak ya dilihat. Jadi ada baiknya kita pakai namanya dash ini ya. Berarti ini A sampai Z. Nah, gimana cara dia tahu di antara A sama Z ini apa? Ya, biasanya dari ASCII ya. ASCII kan dari A kecil sampai Z kecil. Itu kan pasti urut tuh A, B, C, D, E, F, G, bla 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 ya. Terus kalau misalkan nggak peduli nih mau apa namanya, mau huruf kecil atau huruf besar, kita bisa tambahkan lagi di sini. Ini coba pakai T ya. Nah, di sini yang semuanya yang huruf kecil doang. Kalau mau huruf besar gimana? Misalkan mau T. Ya kita bisa lagi tambahin di sini sebelahnya T gitu. Jadi dianggap satu kesatuan ya. Terus ini dianggap satu kesatuan juga nih T-nya ya. Nah, tapi gimana kalau mau semuanya nih? Mau huruf besar, mau huruf kecil. Contoh seperti ini. Ini kan nggak kena nih. Nah, kita bisa pakai ini lagi ya, A minus Z. Nah, berarti ini satu kesatuan gitu ya. Kemudian all digit juga ya, 0 sampai 9 ya. Terus nah ini semuanya mau lowercase, mau uppercase gitu. Terus ini contoh ya, misalkan my favorite vowel is I U E O gitu. Nah, kalau kita my favorite vowel is A berarti benar nih ya. Coba misalkan tadi ya, my favorite vowel is mau apapun ya, I U E O. Terus ya di sini my favorite vowel is A. Nah, di sini ke matching nih. But kalau yang vokal-vokal doang ya. Terus ada lagi namanya negasi, teman-teman ya. Negasi itu berarti semua selain yang ada di dalam sini ya. Jadi semua selain yang ada di sini ya. Jadi negasi itu harus selalu di awal ya. Yang lain itu kayak di exclude lah ya.
bahasa Inggrisnya gitu. Jadi yang huruf vowel enggak. Terus misalkan ini nih, misalkan ini juga bisa A sampai Z ya. Outs. Nah, ini berarti semuanya nggak bisa nih ya, kecuali yang huruf besar ya atau angka atau apapun. Kalau misalkan di sini huruf besar ya berarti nggak bisa semua ya huruf apapun, bisanya angka atau karakter-karakter aneh dan sebagainya. Oke, ini contohnya ya. Oke, itu untuk literal karakter ya. Harusnya masih gampang lah ya teman-teman, masih gampang dipahami nih. Nggak seperti ini ya. Nanti kita lihat ya, maksudnya apa. Nah, ini kita bisa lihat nih maksudnya ya. Ini literal karakter ya, A sampai Z, atau digit, ya, atau titik, atau underscore, atau persen, atau plus, atau minus. Gitu. Nah, selebih itu kita belajar di next slide ya. Nah, ini adalah yang paling sering dipakai nih ya di dalam regex. Materi yang sangat padat nih teman-teman ya. Ini gue pindahin dulu. Namanya adalah meta karakter ya. So, meta karakter yang pertama yang paling simpel adalah dot. Ya, dia matching single karakter apapun ya. Apapun karakter itu selain new line dan line break. Nah, jadi meta karakter apa? Itu karakter yang tidak literal gitu ya. Literal kan kayak T benar-benar di matching sama T gitu ya. Sedangkan kalau titik enggak. Ya, kok titik itu enggak. Jadi kalau di sini, nah ini titik dia tuh matching semua nih teman-teman ya. Kenapa? Karena titik adalah sama dia apa namanya dianggap sebagai ini sebagai arti lain, bukan literal gitu. Nah, dia nge-match semua single karakter kecuali new lines dan line break. Ya, jadi ini semuanya di match nih. Berarti ada berapa nih matchnya ya? Sesuai dengan jumlah charnya. Ya, kecuali new lines. Kalau enter dia nggak masuk nih, ya. Kalau enter dia nggak masuk. Nggak dibiruin kan kalau enter di sini. Itu ya. Oke. Nah, terus kalau mau yang literal gimana titik? Gue mau matching titik nih ya. Kita bisa pakai namanya ini, ada backslash di depannya ya, backslash titik untuk ngasih tahu bahwa ini literal. Gitu. Ya. Jadi oh ya, kalau di regexr ya, ini regexr.com ya, ini regexr.com. Itu kalau spasi dianggap sebagai ini teman-teman ya, dia dilihat ini nih. Jadi jangan khawatir ya. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya spasi ya. Oke. So itu dot. Contoh lagi di sini nih, ya. The rain on the lane, aduh, the rain on the lane lagi, ya. Sebentar, gua malas ngetik teman-teman ya. Nah, oke. Nah, the rain on the lane, blablabla. Nah, kalau kita mau matching ya, tadi kan kayak semua hal sebelum rain, ini kan bisa nih. Tapi gimana misalkan seperti ini? Nah, ini kan nggak bisa. Nah, bisanya ya pakai ini kan ya, pakai digit atau kayak apa. Tapi ini kurang enak ya teman-teman, lebih enak pakai titik. Jadi semua ya, pokoknya kecuali new line atau enter lah ya. Nah, ini semua karakter sebelum rain, nah itu di matching nih semuanya. Ya. Jadi itu untuk meta karakter nih. Untuk meta karakter yang dot ya. Ini contoh lagi. Jadi ini lowercase atau uppercase apapun dan di sininya ada titiknya. Ya, di sini ada karakter apapun terus harusnya in berikutnya. Nah, ini dia bisa tiga-tiganya ini ya, train, grain, sama Spain gitu. Kalian bisa coba sendiri nanti ya. Oke, next adalah asterisk ya. Ini adalah bintang. Dia itu nge-match 0 atau lebih repetition of the preceding character. Ya, jadi ini kalau misalkan ditaruh di karakter berikutnya ya, ini artinya mau matching 0 atau beberapa gitu. Contoh misalkan HI bintang ini ya. Nah, kita coba ini HI banyak ya. Nah, di sini kalau mau H ya, dia akan matching yang awal nih, ya kan? Kalau I, nah dia akan matching yang kedua. Nah, tapi kalau bintang, nah dia itu matching semuanya. Ya, jadi gini deh. Nah, ini kan bener ya, maksudnya kan ada yang match nih, ya kan? Kalau H juga nih, ada yang match. Kenapa? Karena I sama bintang ini ya, bintang ini menandakan bahwa I itu bisa kosong ya, atau bisa berapapun gitu. Ya, jadi bisa kayak gini gitu ya. Nah, tapi berikutnya udah nggak dianggap nih. Ya, jadi ini hanya mematching semua yang di sini. Ya, seterusnya nggak dianggap. Oke?
Nah, H doang nih bisa, ya. H doang bisa. Tapi ini beberapa match, ya kan? Jadi ini match lain, ini satu kotak, ini satu match gitu ya. Seperti itu kalau bintang. Nah, kalau misalkan gini gimana? Oh, nanti deh ya. Nanti yang penting tahu lah ya, bintang itu artinya antara bintang itu menandakan karakter sebelumnya ya, sebelum bintang. Itu antara 0 atau banyak occurrences-nya ya. Contoh di sini nih. Nah, kalau Ho ini juga bisa, tapi dia matching cuman hanya doang ya. I-nya nggak masuk. Terus untuk matching semuanya itu bisa kayak gini nih ya. Pokoknya semua yang huruf kecil, kok mau matching ya. Jadi semua ini di matching kecuali yang ini ya titik sama T. Ya, dia nggak nge-match. Oke. Kemudian plus ya, plus itu mirip seperti asterisk ya. Tapi dia itu match satu atau lebih repetition ya. Berarti kalau misalkan plus ini, nah H itu nggak dianggap. Ya, kecuali baru I. Nah, itu baru bisa dianggap sebagai patternnya tuh memenuhi ini gitu ya. Kalau A doang nggak bisa nih gitu. Oke, contoh di sini ya. Berarti ini artinya adalah um, pokoknya pokoknya adalah kata apapun yang depan bukan kata ya kayak sequence of karakter apapun pokoknya depannya C belakangnya T gitu ya. Nah ini kan sebenarnya ada banyak ya teman-teman ya. Ada cat, ada set, ada mat gitu. Nah tapi kalau kalian lihat ini juga sama loh ya. Ini juga sama nih depannya C belakangnya T ya kan. Terus ini juga sama belakangnya C belakangnya T. Terus ini juga sama depannya C belakangnya T gitu. Nah milih yang mana gitu ya. Nah biasanya si regex itu adalah greedy ya. Sifatnya greedy maksudnya dia akan mengambil semuanya ya, yang paling panjang. Jadi yang di match itu adalah semua yang di sini ya. The fat cat sat on the mat. Oke, coba ya. The fat cat sat on the mat. Nah, kalau C ya, berarti ini karakter apapun ya. Pokoknya minimal satu gitu. Jadi kalau CT nggak bisa nih, ya kan? Oh sorry, pokoknya karakter apapun ya. Kalau CT nggak termasuk. Sorry, kalau CT, nah CT nggak bisa ya. Kecuali cat atau C A pokoknya ada T-nya deh. Nah, gini ya. Terus berikutnya kalau nggak T nggak, tapi kok T lagi, nah gitu. Jadi sifatnya greedy. Jadi apapun yang terpanjang itu diambil. Ya contohnya seperti ini yang terpanjang kan. Nah ini cuma satu nih matchingnya nih, ya. Oke, itu untuk plus ya. Kemudian question mark itu 0 atau 1 ya, visiting karakter. Jadi contoh misalkan ini ya. Misalkan ada hey, HY, ya. No, hey tanda tanya. Ya, hey tanda tanya. Nah, berarti ini antara Y-nya ada atau enggak. Udah gitu aja. Berarti kalau Y-nya banyak, dia nggak di-match. Kalau Y-nya cuma satu, ya dia juga match nih. Ya, seperti itu. Oke. Terus contoh lagi ini. Ya, misalkan, ya ini contoh karakter set ya. Di sini karakter set. Apakah karakter setnya ada atau enggak ya. Bisa digabung nih sebenarnya. Karakter set. Ini karakter digabung sama bintang. Ini nanti karakter set digabung sama plus. Itu bisa. Ya. Ini contoh karakter set digabung sama tanda tanya. Itu juga bisa nih ya. Berarti antara T besar atau nggak ada T-nya ya. Ini T besar, ini nggak ada T-nya. Gitu. Ya, kalau kalian lihat di sini udah ada nih teman-teman ya. Nah, ini adalah karakter setnya. Terus ini adalah plusnya. Ya, berarti ini karakter apapun ya. Pokoknya harus minimal satu ya. Karakter bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa titik, underscore, bla 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 bla. Ya, kalau kalian lihat email kan gitu ya. Email kan biasanya ada angka, boleh. Ada titik, harusnya boleh ya. Ada underscore, boleh. Gue nggak tahu persen plus atau minus ya. Kayaknya nggak boleh deh. Ya, gue lupa ya. Yang penting add nggak boleh kan ya. Yang penting add nggak boleh berarti nggak ada. Oke. Ya, kemudian kan habis biasanya ini adalah add ya kan. Nah, di sini makanya ada add. Ya, ini adalah literalnya. Terus ini adalah ya apapun lah ya. Domain name kan bisa apapun sebenarnya. Ya kan, bisa apapun. Nah, terus domain name itu pasti ada titiknya, teman-teman ya. Nggak mungkin ada domain name cuma apa ya? Cuma misalkan localhost gitu ya.
Ya nggak ada sih email yang localhost gitu. Buat apa juga ya. Biasanya sih minimal ya .com apa .com gitu ya. Minimal mungkin ya @.com atau b.com gitu. Ya, pokoknya ada titiknya pasti, ada TLD-nya. Nggak mungkin nggak ada TLD-nya. Ya. Nah, jadi ini adalah literal karakter titik. Ya, jadi ini apapun ya, nggak boleh kosong ya. Jadi nggak boleh add langsung titik gitu, nggak boleh. Jadi harus ada minimal satu, makanya di sini plus. Ya, terus ada titik. Nah, di sini udah nggak boleh ada titik nih. Sorry. Oh, di sini boleh ada ya, boleh ada titik karena ada subdomain kan biasanya ya. Nah, kemudian di sini ya ini kita belum pelajarin lah ya. So, kita lanjut ya. Ya, yang berikutnya adalah karakter group. Nah, karakter group itu adalah group of subpatterns yang ditaruh di dalam parenthesis. Nah, ini beda sama yang ini ya. Ini kan karakter set, ini adalah subgroup. Jadi ini di matching semuanya nih AT. Gak boleh A doang, gak boleh T doang. Ya, jadi contohnya seperti ini ya. AT, 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 AT gitu. Nah, kalau ini sendiri teman-teman ya. Ini nggak berguna apapun sebenarnya untuk regex ya. Karena kalau kita kurangin ini ya sama aja gitu ya. Nggak ada ngefeknya. Nanti bakal ngefek kok misalkan nih ada misalkan tanda tanya gitu ya. Ada bintang ya. Contoh misalkan tadi ya the fat cat itu. Nah, contohnya misalkan nih kalau AT ya semuanya juga bisa ya. Semuanya juga kena nih. Kalau ini ya sama aja gitu. Kecuali tanda tanya atau misalkan plus ya. Jadi misalkan AT 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 AT. Nah, ini baru bisa nih. Ya. Atau tanda tanya eh AT tanda tanya ya berarti antara ada atau enggak gitu ya. Terus misalkan F ya. F antara ada AT atau enggak ada AT gitu ya. Jadi kalau misalkan FA atau FAA itu ya cuman F doang gitu ya. Dia harus ada AT-nya gitu baru bisa ya. Jadi cocoknya kalau parenthesis digabung sama yang tanda tanya atau yang bintang atau yang plus gitu ya. Kemudian ada namanya alternation. Nah, ini atau nih. Matches either a character before or character after the symbol gitu. Ya, jadi antara gini nih, antara mau C atau G atau P gitu ya. Nah, kalau gini kan sebenarnya mirip lah ya sama yang namanya kayak tadi apa ya? The car is parked in the garage ya. The car is parked in the garage. Nah, kalau tadi ya antara C, G atau P terus AR ya. Nah, berarti apapun ya, ada car, ada par, ada gar gitu. Nah, ini ya sebenarnya juga bisa kan ya kalau kalian mikir ya, bisa aja pakai CGR gitu ya. Eh, CPG gitu ya. Car park gar ini ya. Sama aja teman-teman ya. Kalau ini. Ini cocoknya sih digunakan kalau nah contohnya seperti ini nih ya. Contohnya mungkin seperti ini, the car gitu ya. Nah, ini ya alternation itu tuh dia nggak cuma satu satu karakter di belakangnya ya, dia itu kayak semua karakter di belakang dia sama ambil semua karakter di depannya gitu ya. Jadi sebelum ini dan setelah ini gitu. Jadi dia kayak benar-benar mengexpand ya, beda halnya seperti bintang ya, tanda tanya bintang asterisk. Kok bintang kan dia cuman related tuh aja gitu ya, nggak related tuh semuanya. Bedanya seperti ini atau. Nah, kalau atau itu antara the atau car gitu ya. Terus kita bisa gabungin juga nih kalau gua mau T sama T. Nah, seperti ini ya. Nah, gimana kalau misalkan gua mau ininya doang nih, E atau C gitu ya. Nah, kita bisa pakai tadi yang namanya kurung. Nah, ini baru berguna teman-teman kurungnya ya. Jadi misalkan ada TR gitu, nah ini baru bisa atau THCAR, nah ini baru bisa gitu. Kalau THAR ya nggak bisa ya kecuali kita ada kayak tanda tanya. Nah, ya. So seperti itu teman-teman ya untuk si alternation itu ya. Terus escape character. Nah, ini kayak tadi ya, itu untuk literal lah ya. Oh, sebentar.
including reserved characters. Nah, ini adalah literal untuk ini ya. Kenapa? Karena ini kan udah dipakai ya. Ini kan udah dipakai untuk yang ini pokoknya nanti ya disclaimer ya, ini spoiler doang. Ini akan dipakai juga. Terus ini kan tadi dipakai untuk karakter set, ya kan? Slash ini tadi dipakai untuk belum ada ya slash ya. Oke, ntar harusnya ada sih slash. Ada nggak ya slash ya? Oh, ada. Slash itu untuk ini ya. Tapi itu bukan masuk bagian regek sih. Nah, jadi anggap aja ada lah ya slash. Terus backslash kita mau benar-benar apa? Meliteralkan backslash itu bisa juga dengan cara ya backslash gini ya, atau plus, bintang dan lain sebagainya ya. Ini adalah segala hal yang dimiliki oleh meta karakter ya, yang kita mau matching secara literal gitu ya. Jadi ini titik dia juga akan ke matching. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke. Terus ini adalah yang tadi ya, ada namanya greedy sama lazy matching ya. By default tuh greedy ya. Jadi misalkan nih, misalkan kayak tadi hey ya, hey. Nah, ini kan tadi dia seperti ini nih. Misalkan seperti ini. Nah, ini matching semuanya ya. Dia nggak matching cuman HE doang ya. Padahal kan bisa nih, kalau HE doang kan bisa. Ya kan HE juga bisa, ini juga bisa. Pokoknya paling panjang aja gitu ya dia matchingnya. Nah, itu namanya greedy. Jadi they try to match as much of the input as possible. Ya. Meanwhile, lazy itu mencoba untuk match seminim mungkin gitu ya. Contoh lazy seperti ini ya. Jadi ini greedy berarti antara A sama C ya. Apapun nih ya. Pokoknya depannya A belakangnya C gitu. Nah, sedangkan kalau lazy itu lebih ke ya ini apapun ya. Jadi ini pakai tanda tanya yang di sini ya. Ini mungkin kalian jarang lihat nih ya. Jadi di sini kalau ada bintang terus tanda tanya, artinya kita mau nge-match apapun ya. Tapi please lazy aja gitu. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak ya. Nah, contoh seperti ini ya kan. Jadi Y bintang tanda tanya. Berarti apapun tapi ini harus lazy. Nah, ini ada keterangannya ya, lazy makes the preceding quantifier lazy. Jadi match as few character as possible gitu ya. Ini contoh yang tadi ya. Jadi misalkan ABC 1 2 3 ABC, kalau greedy ya berarti sudah semuanya. Sedangkan kalau yang lazy dia pecah nih jadi dua nih. Jadi dia mau berusaha sekecil mungkin ya. Jadi itu bedanya greedy sama lazy ya teman-teman. By default adalah greedy ya. Kalau mau lazy tambah tanda tanya. Terus ada lagi namanya anchors. Nah, anchors itu untuk ngecek apakah matching simbol itu adalah awal dari file atau enggak. Ya, karena kan kita nggak ada karakter ya awal dari file bang, awal dari line, sorry line bukan file. Awal dari line itu nggak ada ininya, nggak ada simbolnya gitu. Jadi ada namanya anchor. Contoh ya, contoh misalkan tadi the car, nah the car is parked in the garage. Nah, kalau tadi ya, misalkan T atau T, the, nah ini nggak usah atau sama aja nih. Nah, misalkan gini, ini kan sama nih dua-duanya kena. Tapi kalau kita tambahin karet ya, simbol namanya CARET, karet, ya, pangkat ya. Jadi ini cuma di depannya doang nih, ya. Jadi cuma di depan doang. Sedangkan kalau nggak ada ya semuanya gitu. Ini maksudnya menandakan bahwa ini harus ada di depan file, depan line, ya. Harus di awal line. Contoh misalkan ada line lagi. Coba ininya gue ganti multi-line. Nah, nanti kita belajar ya maksudnya apa gitu ya. Nah, ini artinya di depan line ya. Jadi ini di depan line juga. Kalau kita mau terus ya nggak bisa gitu ya. Yang penting harus di depan line. Oke, itu karet tadi ya. Nah, ini kalian harus bedain sama yang namanya yang di sini. Karet yang di situ sama karet yang di sini, negation ya. Beda ya penggunaannya. Ini karet kalau misalkan di karakter set aja, berarti dinegasiin semua. Ya. Terus dolar itu kebalikan dari karet, dia itu menandakan akhir dari sebuah line. Ya, contoh misalkan di sini garage gitu ya.
Nah, misalkan ada ake di sini, ini nggak bisa ya, kecuali di sini. Nah, kalau kita tambahin dolar di belakang, berarti artinya em, apa? Artinya ya paling paling belakang deh gitu. Lain paling belakang sebelum enter gitu ya. So ini contoh ya kayak tadi, ini ada AT titik, ya berarti ini gitu ya. Kecuali kalau ada AT titik pin dolar, berarti ini ya doang. Oke? Terus ada lagi namanya shorthand. Jadi shorthand ini mempermudah aja sih. Jadi kita bisa kok pakai pakai regex tanpa shorthand bisa. Yang namanya juga shorthand. Dan itu untuk mempermudah aja supaya kita nggak perlu bikin kayak gini nih. Jadi ya 0 sampai 9 itu kita bisa pakai slash D aja. Ya. Contoh misalkan, nah misalkan 0 sampai 9 ya. Nah, dia kan nge-matching ini. Kita bisa pakai gini doang nih. Nah, ini juga sama ya, backslash D, digit. Ya, ini ada keterangannya ini, digit. Terus kalau negasi, ya pakai backslash D huruf besar ya. Biasanya kok negasi gitu. Nah, kalau S itu mematch any white space karakter. White space karakter itu kayak contohnya enter ya. Ini backslash N itu enter. Terus backslash R itu adalah, aduh gue lupa ya. Backslash T itu tab dan lain sebagainya gitu. Pokoknya white space karakter deh. Contoh misalkan ya. Nah, spasi juga termasuk ya, karena di sini ada spasi nih. Ya, kalau kalian lihat di sini ada spasi. Nah, ini ada spasi, spasi, spasi. Ya. Oh, bahkan enter di sini nggak dianggap sama dia ya. Oke, enter nggak dianggap. Kalau tab nih dianggap ya, tab dan lain sebagainya. Terus kalau ini adalah kebalikannya, ya ini adalah apapun yang bukan sebuah white space karakter gitu. Jadi ini semuanya satu simbol ya teman-teman ya, satu karakter doang nih. Matching satu karakter, nggak bebarengan. Terus, nah ini W itu word ya. Word itu kata-kata ya. Jadi apapun yang pokoknya 0 sampai 9, A sampai Z, dan underscore. Ya, karena kan ya namanya underscore juga misalkan kita pakai variabel atau apa gitu ya. Terus ini adalah kebalikannya ya kalau W huruf besar. Nah, gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, kalau backslash B itu apa sih? Ya kan? Backslash B shorthand regex. Nah, backslash B itu adalah word boundaries ya. Word boundaries itu apa ya? Coba kita lihat gambarnya. Wah, nggak ada nih. Backslash B nih. Sebentar ya, teman-teman. Nah, ini nih. Convenience shorthand. Hmm, oh, ini equivalent dengan ini ya. Jadi ribet banget ya. Jadi intinya word boundaries itu untuk memisahkan antara kata gitu. Jadi yang ada di dalam backslash B ya biasanya ada di depan belakang sih biasanya memang ya. Ini adalah sebuah kata ya. Jadi ini misalkan dibatasin dengan spasi atau spasi ya dia nggak termasuk. Gitu ya. Oke. So itu untuk shorthand ya. Ada lagi nggak ya yang kayaknya belum ada lagi deh ya, kita belum bahas masalah yang ini nih, kita belum bahas yang ini, harusnya kurang ini doang kan ya, harusnya ini kurang ini doang. Oke. Oke, terus nah ini ada namanya extended regex. Jadi regex yang awal itu yang pertama kali dibuat teman-teman ya. Sedangkan extended regex ini lebih ke apa ya, regex yang dibuat untuk menambahkan capability lah ya di regex yang awal ya. Karena without ini sebenarnya bisa gitu ya. Sebenarnya bisa tapi em ya bakal redundant gitu ya. Namanya juga regex ya. Kalau misalkan lebih pendek, why not? Meskipun lebih kompleks ya. Ya itu jokes aja sih sebenarnya. Eh
Nah, ini yang pertama ada braces ya. Ini baru yang gue janjiin tadi ya, kita belajarin. Ini number of time yang karakter atau grup karakter bisa ulang. Contoh seperti ini. Gue mau angkat digit ya antara 2 sampai 3 gitu. Kayaknya kalau di regex biasa nggak bisa deh seperti itu ya. Mungkin bisa seperti ini nih ya. Misalkan the number was, kita akan coba ya. The number was 9, oke. Oke. Jadi misalkan 0 sampai 9 ya digit. Terus 2,3. Nah, berarti apapun ya, apapun digit pokoknya yang 2 atau 3 gitu ya jumlahnya. Dan ini juga berlaku untuk ini ya, untuk greedy ya. So, ini greedy teman-teman. Ya. Apakah bisa dibuat lazy? Gua nggak kurang tahu. Oh, nggak bisa dibuat lazy ya. Ya, pokoknya gitu deh ya. Ini backslash D aja bisa harusnya. Nah, jadi ini untuk extended regex. Jadi antara 2 antara 2 dan 3 gitu. Ya, mungkin kita bisa sih pakai misalkan gini ya. Nah, ini kan juga bisa antara 2 atau 3. Tapi gimana kalau antara 2 dan 5 gitu? Ya mungkin kita bisanya gini, ya kan? Terus antara 2 dan 10 ya gini lagi sampai 10 kali ya. Ya mati lah ya. Jadi lebih enak seperti ini ya. Terus ini antara 2 sampai tak terhingga gitu ya. Terus ini cuma 2 doang. Ya, nah kalau ini harusnya sih kita bisa regexin lah ya. Nggak perlu pakai yang braces harusnya. Tinggal backslash D gitu selesai. Terus ada lagi ya, ini yang lumayan sering dipakai ya, 4 ini. Sebenarnya ada lagi yang namanya apa ya? Grup apa ya lupa, pokoknya tanda tanya ini ya. Tapi kemarin gue belajar gue nggak ngerti teman-teman dia maksudnya gimana gitu. Karena udah terlalu kompleks ya. Jadi mungkin gue akan jelasin yang ini. Positive look ahead itu dia memfollow current position matches the pattern inside the parenthesis. Contoh ini ya. Jadi dia itu mau matching nih ya, matching karakter ya kan. Karakter digit minimal harus ada satu nih, satu sampai tak hingga ya. Tapi belakangnya harus dollars. Nah, misalnya seperti ini. Tapi dolarnya nggak di include teman-teman ya. Ini mirip kayak karet tadi ya, kayak dolar. Nah, dolar itu kan nggak di include juga di dalam matchingannya gitu ya. Jadi misalkan nih ada 200 dolar gitu ya. Nah, gue mau angka ya, tapi yang belakangnya harus dolar gitu. Misalkan di sini 400 rupiah ya. Nah, gue mau angka tapi belakangnya harus dolar. Tapi gue nggak mau nge-match semuanya. Nah, itu tuh banyak maunya ya. Banyak maunya tuh ya. Jadi eh kira-kira seperti ini caranya. Nah, eh nggak bisa. Nah, harus ada spasi ya, nggak bisa langsung ya. Harus ada spasi dan ini cuman ke match ini ya doang ya. 200-nya, dolarnya nggak masuk. Apakah bisa ya kalau misalkan cuman pakai regex? Kayaknya nggak bisa deh. Kalau kalian mau mengexclude ya. Ini mau nggak mau sih pakai extended regex ya. Secara capability sih kayaknya nggak bisa. Oke, nah terus, nah ini posisinya ya. Posisinya berarti harus di belakang ya teman-teman. Berarti ini posisinya harus di belakang. Kalau positive look ahead ya. Look ahead kan maju ya, berarti harus di belakang gitu. Nah, terus ada lagi namanya negative look ahead. Berarti ini apapun yang selain dollars. Ya. Jadi ini nge-match digit apapun yang belakangnya nggak dolar ya. Nah, contoh ini ya, 400 rupiah. Oh, ini nggak harus spasi, guys. Ya, sorry, ini nggak harus spasi. Kenapa spasi tadi? Karena ini kita pakai spasi juga. Ya, kalau misalkan kata kayak gini tadi. Nah, kita ulang ya. Nah, ini ya makanya dolar seperti ini ya. Yang rupiah dia nggak matching. Tapi kalau negatif, nah, kalau negatif beda lagi. Ya, ini dia dianggap bukan dolar di sini ya. Karena ini 0 dolar, berarti ini yang ke match. Ya. Jadi ini kan benar, ini adalah digit yang belakangnya bukan dolar. Benar ya. Ini kan belakangnya 0 dolar. Sedangkan ini juga benar. Ya, itu untuk negative look ahead. Terus yang look behind
ya mirip-mirip lah ya, ada positif log behind sama negatif log behind tapi di depan. Ya, contohnya misalkan eh USD 200 terus ada IDR 100 gitu ya. Ya, hopefully IDR 100 berharga ya, teman-teman. Berarti nah ini kita tambahkan ini nih ya. Ada namanya kurang dari sama dengan ya. Terus USD terus 200 ya. Kenapa nggak bisa? Karena ini tidak di spasi ya. Nah, ini harus ada spasinya baru bisa. Ya, sama lah ya. Ini juga kalau misalkan mau negatif ya berarti kok 200 ya? Nah, dicit gitu ya. Oke. Ini yang tadi ya, masih sama. Oke. So, itu untuk extended regex. Terus berikutnya, nah ini yang kita pelajarin, yang ada di sini ya. G sama M ini ya. Ini adalah flex. Flex itu kita bisa lihat di sini ya. Flex bendera. Nah, ini kita bisa masukin juga ke biasanya sih opsi ya di dalam library regex kita. Yang pertama ada global. Jadi global itu dia bisa nge-matching semuanya gitu. Ya, contoh misalkan ABC bla 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 bla. Kalau global, ya ini nge-matching semuanya. Misalkan kalau kita kurangin globalnya, nah itu ngambil yang pertama doang. Dia selalu satu doang. Sedangkan kalau global semuanya. Terus insensitif atau sensitif, ya sama lah ya. Kalau A besar, berarti dia mau. Ya, kalau insensitif, enggak. Oke. Okay. Terus multi-line, itu kayak tadi ya. Dia pokoknya menganggap, apa tadi namanya yang karet itu ya. Nah, ini dia bisa menganggapkan karet ini setiap line gitu. Jadi kalau ini dia dianggap satu line doang. Ya, satu line dengan ini adalah BSSN, tapi nggak dianggap line berikutnya. Sedangkan kalau ini dia dianggap line berikutnya. Ya. Nah, ini mengganti behavior dari karet dan dolar. Oke, terus single line itu dia berarti kalau dot itu match new line karakter juga. Ya, coba ya kita pakai single line. Nah, ini anehnya ya, bisa ada multi line sama single line sekaligus. Tapi kayaknya gue nggak saranin deh. Jadi S aja. Dan kalau titik, dia itu match new line juga. Hmm. Oh, sebentar. Allow the dot to match new line karakter. Nah, aku nggak tahu ya, new line karakter tuh gimana cara bikinnya deh. Harusnya sih enter ya, tapi dot all not be supported in all browser. Hmm. Oh, ini bedanya nih. Ya. Ini ya, matching any character including line breaks di bawah sini ya, ada keterangannya. Kalau kita uncheck except line breaks. Ya, terus Unicode itu kita untuk nge-match ini ya, karakter Chinese gini ya. Jadi karakter Chinese kan ada yang ya UTF berapa ya kan, kita udah belajar itu ya di video-video sebelumnya. Nah, ini baru UTF berapanya kita taruh di sini ya. Oke, ini yang terakhir ya, adalah namanya back reference ya. Ini very very kompleks teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita kurung ya, itu dia bisa bikin kayak sebuah yang namanya reference ya. Contoh misalkan ASDF 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 bla bla bla. Nah, ASDF yang di sini ya, itu dia bisa eh pokoknya dia tuh mendaftarkan ini ya ASDF itu sebagai satu grup ya. Gimana ya ngomongnya ya? Sebentar teman-teman. Gimana cara ngomongnya yang enak adalah coba kayak kalau kayak misalnya kayak gini ya. Nah,
ini dia itu mendaftarkan dia itu sebagai satu grup gitu. Jadi misalkan di sini, nah ya ini satu grup. Cara mengaksesnya dengan cara ini ya, ada backslash 1 di sini. Backslash 1 itu berarti, oh, nah di sini eh sorry, gini teman-teman. Tambah backslash 1 dulu ya. Berarti dia ini kan nge-match ini ya antara dua ini. Oke. Okay? Nah, dan dia itu mendaftarkan ini itu sebagai backslash 1. Ya, dia mendaftarkan ini backslash 1, ini juga backslash 1 menurut si request ini ya. Nah, tapi gimana caranya supaya gue mau bilang nih, gue mau apapun yang di match itu diulangin lagi ya. Contoh ASDF, gue mau ulangin lagi ya ASDF gitu. Nah, tapi ini kan di matching 2, gue mau yang di matching 1 nih. Jadi gue bisa dengan backslash 1 nah di sini. Gitu. Sedangkan ASDF yang tadi di A345F di sini dia nggak ke match. Kenapa? Karena setelah ini ya dia nggak ngulang lagi nih. Ya. Ini kayak dia bisa kayak nyimpen sebuah variabel gitulah ya. Ini saking susahnya gue sampai bingung ngajarinnya. Ya, nah ini baru bisa kalau diulang. Ya. Terus ini contohnya misalkan apapun lah ya, ini bintang berapapun, tapi di sini harus diulang lagi. Eh, gimana sih? Tapi di sini harus diulang lagi. Nah, pokoknya di sinilah ASDF dan di satu saat dia harus diulang lagi. Nah, gini ya. Langsung aja lah kegunaannya apa ya? Kegunaannya itu untuk biasanya sih ya memverifikasi XML code ya. Jadi misalkan ini nih, ini kan Word ya kan, ini kan literal karakter lah ya. XML kan harus ada ini, juga harus ada ini, terus ini Word minimal harus ada satu karakter di dalam ininya kurungnya ya. Terus ini adalah nge-match berapapun ya, nge-match apapun, nggak ada isinya it's okay ya, nggak ada isinya it's okay. Tapi yang penting belakangnya ini harus sesuai sama ini ya, nggak boleh beda. Nah itu gimana tuh bikinnya ya? Jadi bikinnya pakai ini ya. Jadi ini kurung, terus ini kan slash, tapi kan slash kan reserve ya, jadi harus literal, terus baru satu di sini. Ya, oke, gue lupa jelasin lagi yang ini. Nah, ini kan kita udah tahu ya, bahwa tadi setelah ini ya ada titik. Nah, setelah titik itu berarti di sini adalah antara A sampai Z ya, atau huruf kecil gitu ya, huruf besar atau huruf kecil, tapi either one, pokoknya antara huruf besar semua atau huruf kecil semua itu nggak boleh dicampur ya, intinya gitu. Terus ini minimal dua ya, nggak ada TLD yang cuma satu, titik D itu nggak ada ya, minimal dua lah ya. Dua itu contohnya kayak titik ID ya kan, .negara, .co.id atau .ru gitu dan sebagainya. Jadi di belakang ya, paling belakang itu harus seperti ini. Ya, kemudian ini adalah word boundary-nya. So kita udah paham ya ini maksudnya apa. Terus R itu ya ini untuk reserve Python doang sih. Jadi kalau mau bikin regex di depan harus ada R-nya dulu. Ya, intinya seperti itu. Nah, terus di sini make reference enaknya adalah contoh seperti ini. Kita bisa memverifikasi ya. Yang konsisten tuh apa aja tanggalnya gitu. Misalkan ada tanggal ini, terus ada tanggal ini, ya kan? Ini kan konsisten nih. Nah, kita bisa lihat yang konsisten apa aja gitu. Yang ini kan nggak konsisten. Ya, kita coba lihat ya di sini Python 3 back reference. Kita lihat dulu deh, sorry ya. Kita lihat back reference-nya dulu. Nah, contohnya seperti ini nih. Ya kan? Ini tanggal 5, 1490. Ini nggak konsisten. Ya. Jadi kalau kita jalankan, yang konsisten cuman ini. Ya, konsisten dead pairs-nya. Ya ini PR bagi kalian lah ya. Ini ini maksudnya gimana gitu ya. Gue nggak jelasin di sini. Ya. Gimana kalau misalkan gue mau konsisten ini? Ya, misalkan gue coba komen dulu deh di sini.
komen dulu ya. Nggak bisa dikomen ya karena teks. Ya udah deh. Supaya enak, back reference eksperimen ya. Eksperimen. Nah, ini kita coba samain. Ya, berarti ini 07 22 1985 juga. Sama ya. Nah, kita coba jalan ini yang eksperimen. Kok VI? Python 3. Nah, ini dua-duanya nih baru kelihatan ya. So, seperti itu untuk back reference. Jadi, ya kita udah di penghujung acara ya. Eh, regex, apakah susah? Gue bilang iya, susah sih teman-teman ya. Tapi yang penting kalian banyak belajar aja ya. By the way, di Hackrank juga ada ya, teman-teman. Hackrank juga ada kalau kalian mau mau menantang diri kalian ya, atau mau latihan lah ya, lebih halusnya gitu. Nah, ini ada online chat juga, kalian tinggal masuk-masukin aja ininya, regexnya ya. Ya harus login. Nah, ini nih ya. Ntar kalian masukin regexnya misalkan pakai Python ya. Masukin aja di sini regexnya apa gitu. Ini kita mau nge-matching Wikipedia gitu ya. So, seperti itu teman-teman untuk regex gunanya adalah untuk satu untuk nge-matching ya, matching kompleks pattern, dua untuk ngevalidasi ya. Ya hanya itu sih sebenarnya ya, satu sama dua. Ya bisa macam-macam ya, back reference event bisa untuk memvalidasi XML dengan gampang ya, dengan cuman segini doang gitu. So that's all teman-teman untuk regex, semoga bermanfaat ya videonya. Kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa melakukan donasi dengan link Sawaria yang ada di video description di bawah. So thank you guys, see you di next video ya, bye bye.